Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepada-Mu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengaturan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Barnabas menceritakan kepada para rasul bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa pada Tuhan. Jumlah anggota semakin bertambah oleh karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan pujian-pujian di tengah jemaat yang besar. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan pujian-pujian di tengah jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya aku sujud menyembah. Semua orang yang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melakukan puji-pujian. Maka sekedarannya dalam undangan memang jujur. Lalu dimulai rencana akan mengadakan retret pengkayaan satu pada tanggal berapa ini? Retret pertama. Iya. Oh, berapa lama retret? Oh, 3 kali. Di pengkayaan pertama satu tanggal 27 April. Jadi 2 tahun sekali gitu. Gambaran saya kan keren. Terus ya, yang sesuatu ya kita terus 3 hari, 27 hari, sebagainya. Jadi dimulai pada sekarang. Nanti 2 tahun lagi mulai lagi sampai berapa hari? Oh, kenapa harus 3? Oh, 3 dulu. Ya, kan semakin banyak semakin banyak. Ada pesertanya apakah masih bisa bertahan? Ya kan, 2 tahun sampai 20 tahun ke depan sentuh perhatian maksud saya. Ya kan, itu persoalannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwasanya pada kasih kita sahabat mengajak kita bersama untuk ya, betapa sungguh kalau kita bicara soal buah terkait dengan anggur, tentu menyadarkan kita, mengingatkan kita bukan minum anggur ya, tapi kita
sabda Tuhan, kita bayangkan coba kita lihat tentang anggur. Saya yakin bahwasanya dari antara kita bukan hanya yang tahu kalau kita bicara soal anggur buah ya, kita makan. Sekarang variatif dari anggur bagian warna hijau, warna merah, merah gelap, merah kuning. Anggur juga, karena informasinya kan anggur dengan bijinya. Nah ternyata dicampur beraneka ragam buah, ada pisang, ada anggur, ada jeruk, ya. Ternyata semua dengan bijinya, ada bisa membayangkan rasa, nggak seperti itu. Tapi itulah ya cara menafsirkannya baru sama sekali. Nah, sekali lagi saya kembali kepada anggur. Lezatnya anggur, manis, asam, sepetnya anggur sangat ditentukan oleh apa? Oleh pokok anggur buahnya itu, ya, buah dari pokok anggurnya itu. Maka kita bisa membayangkan sejauh mana untuk diolah sedemikian rupa sangat menentukan dari ditentukan oleh apa? Buah anggur itu. Dalam konteks ini menarik perhatian kita adalah perumpamaan kisah onam. Yesus sebetulnya mau menegaskan dalam perumpamaan ini secara sederhana betapa sungguh mengingatkan orang-orang Yahudi bangsa Israel. Ya. Dalam kitab Yeremia, Yesaya disebutkan betapa mereka sebagai katakanlah kebun anggur tidak layak sebetulnya karena kehidupan mereka begitu merosot daripada apa yang Tuhan kehendaki. Sangat-sangat berbeda. Sehingga para nabi dalam perjanjian lama menegur mengingatkan mereka betapa mereka sesungguhnya hidupnya sudah tidak sejalan dengan Tuhan punya maksud dan kehendak. Maka dalam konteks keseluruhan itu Yesus mengingatkan mereka, kamu bangsa yang terpilih. Ya, kita sekarang harus ada yang menyebutkan, kamu bangsa Israel yang terpilih. Kenapa? Karena konotasinya berbeda. Israel sekarang maut. Ya, dengan perang, dengan Gaza, kemarin tembak ini sudah tidak selesai. Apakah kita bisa menyebut bangsa Israel sebagai bangsa terpilih? Mungkin kita bisa memahami, tahu maksudnya. Tetapi kalau kita bicara soal Israel sebagai bangsa terpilih, tidak bisa yang sekarang, ya. Tapi orang tidak paham dan tidak tahu. Nah, saya mengingatkan saja, betapa ketika Yesus mengatakan, Bapak ini mengingatkan sebetulnya, kamu orang-orang bangsa yang terpilih, jangan bangga dengan kebangsaanmu yang terpilih. Karena ternyata hidupmu tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Yesus menegaskan dengan akulah pokok anggur yang benar. Kamu sebagai bangsa yang kemudian terlibat. Tapi apakah ada nilai yang saya pegang yang menghasilkan buah dalam kehidupan saya? Monggo, sebentar. Terima kasih Romo. Dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti ritual perayaan perkawinan ini sebagai wujud 6 tahun perkawinan kami yang ke-50. Nama saya Frans Kunhartono. Istri saya Yupita Ana Yupita Trisakti yang panjang. Jadi panggilannya Anu saja. Saya dari Kalimantan, istri saya dari Banyuwangi. Jadi saya punya impian waktu saya bujang, itu kalau saya cari jodoh, cari anak bungsu dan yang katu. Susah kok, ya, dari anak bungsu dan katu. Setiap kenalan sama cewek, begitu saya tanya tentang keluarga, waduh, nggak masuk. Bukan anak bungsu, tinggal. Cari lagi tinggal. Nah, puji Tuhan, begitu saya dapat ini, langsung kenal. Mandi ini langsung. Dan betul-betul Tuhan itu memberi jalan. Fasilitas apapun yang kami perlukan, sehingga saya bisa meminang dan merit di tahun 74. Selesai saya akademi industri. Dan setelah itu saya boyong ke Palembang selama 30 tahun di Odebus. Nah, buah-buah kami sekarang ya, anak 3, laki-laki 2, dan ini yang bungsu, itu yang bungsu, Tuhan, Dewi.
Dan ini mantu saya Nuri, anaknya 2, laki dan perempuan. Dan ini anak yang nomor 2, Bapak Berdiri Linda, anak saya nomor 2, dan Grace mantu dan anak 3 cewek semua. Yang pertama saya bilang, udah kamu gak usah pulang deh, jauh-jauh lagi, dan program ASIES ya ketua Legi Maria di Batam, cukup 2 hari saja ya. Jadi yang bisa datang pada Mer ini, dan anak dan mantu saya juga ikut Mer bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Itu yang menjadi kebahagiaan dalam usia 50 tahun. Tuhan masih memberikan kemurahan, kebaikan, dan juga mujizat-mujizat yang kami alami, karena istri saya 5 kali operasi kanker keuangan, operasi tumor 3 kali, sering di bedah-bedah. Jadi itu saja, luar biasa. Tetap kita melayani secara bersama-sama, menjadi tim pastoral suami istri untuk melayani Tuhan, untuk melayani keluarga, dan juga untuk melayani kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih. Bisa mungkin mau menyampaikan sesuatu, apa yang kira-kira bisa Ibu petik ya, ketika pengalaman yang luar biasa tadi terkait dengan berbagai macam cara Tuhan untuk meneguhkan kesetiaan sebagai suami istri. Bukan hal yang mudah mendampingi pasangan yang dengan pergumulan, pasti ya tidak mudah dalam sakit itu sendiri. 3 kali, 5 kali tadi yang terakhir ya, saya kira cukup, tidak usah berambah lagi. Nah, apa yang kira-kira menjadikan itu menjadi tangguh dalam menghadapi itu? Buah apa yang dihasilkan? Itu saat dimana Allah memurnikan supaya rantingnya menghasilkan buah. Ya. Saya mengalami sakit itu sebenarnya tadinya sedih tuh, tapi sesudah saya mencoba tidak sedih, dan teman-teman terutama dari komunitas banyak dukungan doanya yang menguatkan saya. Dan di dalam pidato itu ada kalimat saya yang mengatakan bahwa kamu dengan sakit, dengan penderitaan itu kamu diuji, dibuktikan bisa melewati ujian ini enggak. Nah, itu saya merasa bahwa saya harus kuat, dan saya cuma pada waktu operasi itu saya cuma berdoa, saya tidak takut karena Tuhan bersama saya, dan saya yakin Tuhan akan menolong saya dari mulai kemo pertama sampai waktu kemo ketiga. Saya sudah hampir menyerah karena nggak kuat, tapi dokter bilang nggak boleh berhenti, harus pakai kuat, harus kuat. Sebenarnya anak itu banyak berdoa pasti kuat, dan puji Tuhan ada dukungan kita juga dari suami, anak-anak, dan teman-teman, saya bisa melewatinya dan selesai. Dan juga terapi selanjutnya ya bisa seperti juga yang menguatkan saya itu doa. Jadi saya cuma berserah diri pada Tuhan, dan saya yakin Tuhan itu baik, sangat baik, dan Tuhan tidak menjawab apa yang diminta oleh hambanya, karena ada yang mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, itu saya yakin. Dan waktu saya itu, saya setiap keganjuran, saya selalu muncul. Waktu zaman dulu kan, kalau Jumat pertama berikutnya dulu, saya selalu kalikan dari karena saya yakin saya itu berhasil, saya ambil dan menangis. Saya bilang saya berpikir
pasangan untuk Kristus yang terkasih, apakah Bapak Ibu membalik janji ini dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah Bapak Ibu untuk semakin mengasihi dan menghormati istri Bapak dan suami Ibu seumur hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah Bapak Ibu untuk terus berjuang menjadi Bapak Ibu yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan tetap mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, kami bersedia. Kalau demikian, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan umat. Kami berhadapan dan berjabat tangan. Berjabat tangan. Kami memperbarui janji perkawinan kami sebagai suami istri. Kami berjanji akan tetap saling mencintai dan menghormati sebagai suami istri seumur hidup kami, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan untung maupun malam. Demikianlah janji kami demi Allah dan Atas nama Gereja Allah dan di hadapan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perbaruan janji perkawinan yang telah saudara ucapkan adalah sah dan kudus di hadapan Allah. Semoga sakramen perkawinan menjadi sumber kekuatan dan kebaikan bagi Anda berdua, beserta seluruh keluarga Anda berdua, beserta seluruh keluarga Anda mulai sekarang dan selama-lamanya. Berkat Allah yang Maha Kuasa berlimpah turun atas saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk memelihara mereka dan lebih-lebih untuk memberi contoh yang baik bagi mereka. Agar aku dapat menjadi istri yang baik bagi suamiku dan menjadi ibu yang mengasihi bagi anak-anakku. Jadilah aku agar selalu bersama memperhatikan suamiku dan berikan tempat hidupku yang baik padamu. Berilah aku rahmat-Mu agar aku sungguh-sungguh memberikan diriku kepada anak-anakku yang menjadi buah kasih-Mu sendiri. Ya Tuhan yang penuh kasih, dengarkanlah permohonan kami berdua ini. Semua ini kami aturkan kepadamu demi kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Siap semuanya. Buah-buah kasih, marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu yang Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk melibatkan secara aktif dan pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu yang Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang tekun berusaha mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu yang Tuhan. Bagi kita semua, semoga berkat retret pengkayaan perkawinan hari ini, kasih Tuhan membangun kita menjadi umat yang telah berjuang dengan tulus cinta kasih dan terbuka terhadap segala yang baik, dan kami dapat menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta kedamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, sebab Engkau Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Kita yang tinggal dalam aku dan aku dalam Dia, Ia berbuah banyak. Haleluya. Marilah kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami bersyukur berkat komuni kudus ini kami kau persatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga persekutuan kami semakin kau bererat bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih, sebab Dia Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga kami akan berhasil kita mendapatkan tetap bersama dengan kami dalam pokok kami dan berdoa Bapak Ibu dan Romo, selamat malam berkat dalam. Puji syukur bahwa pada malam hari ini kita sudah bisa menyelesaikan berkat pengkayaan dan saya ucapkan pada pengkayaan perkawinan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gana yang telah berkenan untuk memimpin penutupan berkat ini, dan pada tugas-tugas liturgi yang telah menyiapkan misa ini sehingga berjalan dengan baik dan juga sikap undangan. Kami sampaikan bahwa kita telah menyelesaikan 7 modul. Jadi modul yang pertama itu melayani Allah melalui perkawinan. Kita diharapkan setelah ini keluarga-keluarga kita semakin kokoh, karena dengan keluarga yang semakin kokoh ini paroki yang menjadi semakin kokoh juga. Jadi kita dipanggil melalui pelayanan melalui keluarga. Ini ya agak beda dengan Romo, sama-sama melayani tapi beda penekanannya. Kalau kita melalui keluarga artinya bahwa dimulai dari cinta kasih suami istri. Cinta kasih ini adalah khusus, tidak boleh dibagi ke umat yang lain. Jadi seperti itu. Tapi kalau Romo beda. Kalau Romo ini cintanya justru dibagi kepada semua umat. Tidak boleh mencintai secara khusus. Itu bedanya seperti itu. Ya, tapi pada hakikatnya memang itulah kita melayani melalui keluarga. Semoga nanti sampai di rumah dan seterusnya ini lagunya anggur merah semua. Anggur merah. Ya, anggur manis, anggur merah. Harapkan seperti itu. Dan yang kedua itu mengenai suami istri ini diharapkan menjadi tim pastoral yang sama. Ini sebagai contoh, Pak Kun ini jadi kapten tim ini sudah 50 tahun ya ganti-ganti. Ini contoh yang bagus. Perusahaan 50 tahun. Pak siapa Nandar dari 50 tahun. Kalau saya mau bisa 50 tahun perlu 20 tahun lagi. Mudah-mudahan bertahan. Kemudian peran suami dan peran bapak dan peran ibu atau suami dan istri ini sebetulnya cocok sekali untuk pasangan muda. Pasangan tua yang sudah 25 tahun ke atas ini telah, tapi tidak apa-apa, mana tahu masih dikasih kesempatan 50 tahun lagi Pak. Jadi sampai 50 tahun ini daripada kita tidak lebih baik telah. Itu ber-25 ini. Tadi hampir 40% itu yang ikut ini sudah melewati masa-masa kritis 25 tahun perkawinan ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Nah, kemudian juga tadi diajari bagaimana kita berkomunikasi secara efektif. Jadi
tidak bisa dipungkiri suami istri itu kadang-kadang misunderstanding, apalagi udah perkawinan di atas 25. Jadi yang mudah-mudahan dengan tadi bekal seperti ini kita bisa berkomunikasi lebih efektif lagi. Kemudian menyembuhkan perkawinan. Nah ini juga hal yang barangkali kita suami dan istri itu saling melukai bisa terjadi. Karena itu perlu dilakukan bagaimana untuk menyembuhkan satu sama lain. Mudah-mudahan ini kita suami dan istri meskipun sering terjadi gesekan, namun dengan melalui per ini bisa memahami bagaimana seharusnya kita berkomunikasi yang lebih bagus. Dan setelah itu membangun rumah tangga bagi anak. Itulah jadi ada 7 modul yang sudah diselesaikan. Mudah-mudahan ini bisa membangun keluarga yang kokoh dan paroki yang kokoh. Terima kasih. Selamat malam bersama. Sekali lagi terakhir provisnya atas perhatian kita bersama. Ya. Semoga nilai-nilai yang Bapak Ibu temukan dalam pertanyaan ini semakin menentukan dan meyakinkan di tengah segala problematik keluarga Allah menyertai dan bila berkat yang boleh kita terima nanti semakin meyakinkan kita dalam segala pergumulan, situasi kesulitan apapun juga akan diberikan karena Yesus menyertai dan membantu juga bersama dengan kita segala problematik hidup masing-masing dalam keluarga kita. Sekarang kita mau berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas dan keluarga kita, dengan segala harapan doa dan permohonan kita, dengan segala karya kasih, perutusan dan pelayanan kita, kita semua yang ada di sini dan juga mereka yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini kasih kita sudah selesai, marilah kita pergi mewartakan Injil. Syukur kepada Allah. Yes.